ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Lutfi bikin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya dulu ya. Haris, Abdul Haris, sudah berangkat ya. Lutfi Maulana hadir ya, hadir ya. Airin hadir. Asril ya. Sakti, terima kasih. Kita akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tentang isi kandungan surat At-Tin atau makna dari surat At-Tin. Nah, sebelum kita membahas tentang isi kandungan surat At-Tin, ya biar tambah semangat, kita akan melakukan tepuk semangat ya, seperti kemarin yang sudah Pak Guru ajarkan ya. Ayo Pak Guru beri abraga ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, semangat ya. Jangan lemes, jangan loyo ya. Karena sudah sarapan, sudah mandi ya, sudah mandi semua ya. Ya, terus ya. Ya baiklah, kita kemarin sudah membahas tentang menulis ya, menulis surat At-Tin dan artinya. Ya, sekarang kita akan membahas isi kandungan surat At-Tin. Kita membaca surat At-Tin dulu bersama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Ya, setelah kamu membaca surat At-Tin, sekarang kamu bisa membaca terlebih dahulu materi yang ada pada buku paket ya, halaman 8 ya, halaman 8 sampai halaman 10. Ya, sekarang mulai membaca. Ya, cukup ya bacanya. Dan sekarang kalau kamu sudah membaca, sekarang dengarkan penjelasan dari Pak Guru ya. Untuk kita akan membahas isi kandungan surat At-Tin. Kamu bisa dilihat ya ke papan tulis ya, slide ini ya, gambar ini. Surat, mengapa dinamakan surat At-Tin? Siapa yang tahu mengapa surat dinamakan At-Tin? Ya, karena diambil dari ya surat At-Tin ayat yang pertama yang terdapat dalam surat At-Tin. At-Tin artinya apa? Buah tin ya. Buah tin. Tin itu adalah buah yang banyak manfaatnya. Surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah berapa ayat? 8 ayat ya.
termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah, ya, sehingga dinamakan surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah, ya, karena diturunkan di Mekah. Kalau di Madinah dinamakan surat Madaniyah, ya, seperti itu, ya. Surat yang ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak, ya, buah yang enak, lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, seperti menghaluskan fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Terus yang kedua adalah buah zaitun. Nah, tadi buah tin, sekarang buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Terus ayat yang kedua, nah ini, ya, tadi buah tin dan zaitun. Ayat yang kedua, waturi sinin, ya, merupakan sumpah Allah, ya, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggunakan nama gunung. Hanya Allah yang boleh bersumpah menggunakan ciptaannya, ya. Kita tahu bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak boleh yang lainnya. Kalau Allah itu boleh, ya, bebas mau bersumpah dengan waktu seperti surat Al-Asr, ya, demi waktu. Nah, sekarang di sini bersumpah dengan nama gunung, yaitu gunung Sinai. Waturi sinin, Gunung Sinai atau disebut juga Jabal Musa, ya, karena tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Itu adalah Gunung Sinai. Nah, ini gambar Gunung Sinai-nya, ya. Gambarnya itu yang terletak di Semenanjung, ya, Semenanjung Sinai, ini di daerah Arab sana. Dengan surat ayat yang ketiga, maksudnya adalah Baladil Amin, kota yang aman, adalah kota Mekah. Maksud dari kota yang aman adalah kota Mekah. Kota Mekah ini kota yang aman. Kota ini disebut aman karena apa? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut juga dengan Ummul Qura atau tanah aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Isi kandungan surat At-Tin ayat keempat adalah Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Nah, itu kelebihan manusia dari makhluk yang lainnya. Terus dilanjutkan dengan ayat kelima. Kemudian ayat kelima, Allah mengingatkan kepada manusia, sekalipun mereka sempurna, mereka itu siapa? Manusia. Tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Biar tidak di dunia tidak terhina, kita semua harus beriman kepada Allah dan beramal soleh, ya. Terus ayat ke-7. Nah, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan, ya, terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Jadi
manusia seharusnya tidak meragukan. Ragu tidak? Ada hari pembalasan? Ya tidak ya, pasti ada pembalasan dari perbuatan yang baik dan yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-buktinya, ya. Allah memberikan apa? Akal, ya. Akal manusia itu digunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, dan hati untuk merasakan iman, ya. Jadi manusia itu sudah ditunjukkan bukti-bukti melalui akal pikirannya untuk berpikir, ya, berpikir mana yang baik dan yang buruk. Terus ayat ke-8, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha mengetahui, maha sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil, ya, atom pun tidak dapat terlepas dari pengadilan Allah. Walaupun perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas, sejahat apapun, seburuk apapun pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, itu adalah Allah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah maha adil, ya, Allah maha bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Nah, itu ya. Itu adalah isi dari kandungan surat At-Tin, ya. Nah, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, ya. Amin. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan, ya, berdiskusi, ya, diskusi tentang isi kandungan surat At-Tin, ya. Diskusinya adalah kamu mencari kelebihan, ya, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, ya, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Silakan diskusi, ya, anak-anak. Diskusinya kita mulai, ya. Diskusi terbimbing, ya, dibimbing oleh Pak Guru karena yang berangkat sedikit, ya, sehingga kita tidak membagi kelompok-kelompok, ya. Diskusinya diskusi terbimbing, dibimbing oleh Pak Guru. Tadi pertanyaannya adalah mencari kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, ya. Sudah dicari kelebihan-kelebihannya? Ya, sudah, ya. Nah, sekarang coba dari Mas Lutfi. Nah, maju, ya, maju, nggak apa-apa, maju. Ayo maju. Ya, nggak apa, di bawah aja bukunya. Apa kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya? Ayo coba. 1. Memiliki akal. Ya. Dan 2. Memiliki ilmu. Ya. Ada lagi? Ya, cukup, ya. Terus yang lain? Ayo yang lain. Ya, kelebihan makhluk. Ya. 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 Ada lagi? Ya. Yang ketiga, ya, coba. Pertama, mempunyai fisik yang sempurna. Ya. Kedua, mampu berbicara dengan baik. Ya. Bagus, ya, bagus semua jawabannya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bagus, ya. Tadi Mas Lucy menjawab memiliki akal, ya. Manusia itu memiliki akal. Terus memiliki ilmu, ya. Ilmu untuk berpikir, ya, untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui, ya. Dengan ilmu itu akan menjadi tahu, ya. Kalian sudah berdiskusi, ya, diskusinya dengan terbimbing yang baik sekali. Dan sekarang dilanjutkan untuk memperdalam
materi Pak Guru berikan soal ya. Akan berikan soal kerjaan. Nah ini. Nah ini soalnya ya. Ya silakan ditulis. Ya silakan ditulis. Nah, sudah selesai tugasnya? Ya, sekarang tugasnya ditimbulkan dengan ini meja Pak Guru. Mulai silakan kumpulkan. Ya. Ya, cukup ya. Nah, selesai kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa paham ya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah bahwa surat At-Tin itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Terus urutan keberapa dalam Al-Quran? Surat yang keberapa? 95. Ada berapa ayat? 8 ayat ya. Itu membicarakan tentang surat atau buah tin dan manfaatnya, terus buah zaitun dan manfaatnya, dan kelebihan manusia dibandingkan kaum yang lainnya, terus bahwa perbuatan yang baik dan buruk itu akan ada pembalasannya. Terus Allah itu adalah Allah yang maha adil dalam memberikan keputusan kepada makhluk manusia dan makhluk yang lainnya. Nah itu ya kesimpulan hari ini. Terus untuk pelajaran selanjutnya adalah pelajaran 2 ya. Pelajaran 2 yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi sebelum pelajaran itu dimulai, kamu bisa pelajari dulu di rumah pelajaran kedua ya. Nah, dari Pak Guru itu saja ya. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.